Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Hermawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep penting dalam penelitian, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis. Nah, keempat hal ini tuh merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses analisis data, terutama jika kita ingin memastikan bahwa hasil penelitian tersebut itu dapat bersifat akurat, dapat dipercaya, dan berdasarkan landasan ilmiah yang kuat. Nah, sekarang kita langsung ke uji validitas. Nah, uji validitasnya di sini kita pakai variable x ya, regulasi maksud kita konversi, terus kita ke IDM, terus kita konversi. Nah, ini udah ada 20 item pernyataan dan satu total. Kita pakai review dan berapa dulu. Terus kita ke request, kita udah ini dulu. Jadi variable x karena regulasi maksud bukan variable x. Kita ke request all. Nah, karena ada 20 pernyataan item, x satu itu tambah total jadi dari total. Terus kita ke data view, kita ke analyze, kita ke correlate, setelah itu kita ke bivariate, kita Ctrl A, kita pindahkan ke kolom kanan dan make person. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau misalnya nilai validitas dikatakan signifikan itu kalau misalnya kurang dari 0,05. Nah, di sini kita lihat dari total nomor 1. Di sini item 1 lolos valid, item 2 lolos valid, item 3 lolos valid, 4 lolos, 5 lolos, 6 lolos, 7 lolos, 8 lolos, 9 lolos, 10 lolos, 11 lolos, 12 lolos, 13 lolos, 14 lolos, 15 lolos. Nah, selanjutnya di sini ada item yang gugur, ada 5 item, jadi item yang lolos cuma ada 15 item, dan item yang gugur ada 5 item. Nah, ini udah. Terus selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Dulu, untuk sih, reliabilitas. Saya lanjut. Nah, untuk nandain biar gampang, variable yang item yang ditambah ini item yang udah valid, jadi ada item yang udah gugur udah ada di sini, jadi semuanya udah valid dari uji validitas. Selanjutnya kita variable view, kita ubah dulu namanya biar gampang, replace terus for kosong, itu replace ke x, jadi kita tahu replace all. Nah, karena ada 16 item yang lolos, jadi yang x 11 ini totalnya kita ganti ke total ya, enggak gitu. Terus kita ke data view, terus kita ke analyze, kita ke scale, kita ke reliability analyze, terus kita ubah semuanya, kita taruh semuanya ke item dan totalnya dan kita masukin tanpa total, yang mana harus alpha, statistiknya ini harus scale is deleted ini. Oke, ini di sini hasilnya. Nah, di sini hasilnya jadi dikatakan valid jika kolom batch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Dan di sini hasil reliability-nya adalah 0,767, berarti item tersebut dikatakan valid. Lalu kita konversi dulu, terus kita masukin ke IDM S, UF. Sama aja caranya kayak tadi, kita ke variable view, terus kita ke UF, kita ke replace, kita ke variable, terus karena ini variable-nya kita taruh di aja. Nah, ini udah sama kayak tadi bentukannya. Terus yang ini karena ini item total, jadi kita ubah ke total. Nah, setelah kita ke data view, yang tadi caranya analyze, terus kita ke correlate, terus kita ke bivariate, setelah itu kita Ctrl A untuk ubah ke kolom kanan semuanya dan klik person. Oke, terus kita lihat hasil datanya. Jadi sama kayak tadi, valid jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Jadi kita bisa lihat variabel, kita bisa lihat dulu variabel 1 ini valid, variabel 2 valid, 3 valid, 4 valid, 5 valid, 6 valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 valid, 11 valid, 12 valid, 13 valid, 12 valid, terus 14 valid, 15 valid, 16 valid, dan item 17, 18, 19, 20 gugur karena nilainya tidak kurang dari 0,05. Jadi variabel yang hasil dari sini hanya 16 item yang valid dan lolos, dan 4 item ini gugur, tidak dapat dipakai di uji selanjutnya. Kita blok dulu dan salin semua item pernyataan dan total yang udah lolos dari seleksi uji validitas. Kita kasih, kita ke IDM SPSS, kita taruh di sini, kita copy. Nah, untuk menandakan biar gampang, kita ke variable view, kita ke name, kita ke F, kita ke replace, kita ke
terus ini replace with Y karena ini variabel Y. Nah, karena di variabel Y ini atau resiliensinya lolos cuma 16, nah yang ini adalah totalnya, dan ini kita total. Nah, langsung kita ke data view, terus ke analyze, kita ke scale, kita reliability analyze, terus kita control A, kita taruh semua di sini kecuali totalnya. Ini udah, terus statistiknya kita scale if item data, terus ini harus alpha, sini kita oke. Nah, dikatakan valid jika hasil reliability statistic range alpha-nya itu di atas atau lebih besar dari 0,6. Nah, di sini hasil reliability statistiknya adalah 0,98. Berarti semua itemnya dikatakan valid atau normal. Jadi kita akan ke uji asumsi. Di sini ada variabel x sama variabel y-nya. Jadi kita semua total dari penilaian tersebut. Terus kita ke analyze, terus ke calibration, level linear, uji asumsinya di independen, resiliensinya di dependent. Nah, statistiknya kita ke statistik continue, terus plotnya kita ini ke Y, plot ini ke X, terus kita checklist ini ya, continue, save, kita ke standard. Selanjutnya method itu perlu berarti oke. Nah, di sini kita bisa lihat uji normalitas. Dikatakan normal itu kalau misalnya bentuk tabel ini membentuk gunung. Nah, kita buktikan lagi ke di normal plot of regression standard result residual. Bisa dikatakan normal apabila titik-titik tersebut itu mengikuti garis diagonalnya. Nah, selanjutnya kita mau buktiin dengan Kolmogorov. Kita balik lagi ke data analyze, terus kita ke analisis, kita ke non parametri, terus kita ke regresi dialog, terus kita ke non sample Kolmogorov. Terus setelah itu pindahkan yang on standard ini ke sini, terus normal udah. Oke. Nah, di sini bisa dikatakan normal kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi pernyataan variabel x dan variabel y ini bisa tersebut itu normal karena di atas 0,05. Nah, selanjutnya kita bisa cek di kolom coefficient. Nah, di kolom coefficient ini jika FIF atau variance inflation factor di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jadi kedua variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita ke cek di uji heteroskedastisitas. Nah, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah dan membentuk pola-pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini membentuk pola-pola berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan uji hipotesis. Yang pertama kita ke analyze, terus setelah itu kita ke regression, kita ke linear, setelah itu pindahkan variabel x-nya ini independen, selanjutnya ke sini. Terus setelah itu kita kita oke. Dan kita bisa lihat di untuk uji P kita bisa lihat di tabel koefisien. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel regulasi emosi dan resiliensi. Dan di sini signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Berarti terdapat pengaruh antara variabel regulasi emosi dan resiliensi. Selanjutnya kita lihat di tabel ANOVA yaitu untuk uji F. Uji F itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, terdapat pengaruh variabel regulasi emosi dengan resiliensi. Nah, di sini lihat di signifikan. Nah, di sini hasilnya 0,001 berarti kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel regulasi emosi dengan resiliensi.